Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'd. Terima kasih untuk kalian pemirsa, pendengar, penonton channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan kalian yang sudah subscribe, yang sudah komen, like, dan share cerita dari channel Sunyi Sepi. Semoga dukungan kalian bisa membuat kami seluruh tim ini bisa memberikan konten-konten yang lebih baik berikutnya. Kali ini saya ingin menceritakan satu kisah pengalaman dari salah satu kesaksian, yaitu tentang kakaknya yang melakukan ritual pesugihan. Nah, dia ini mungkin kesaksiannya ini mungkin dia ini akan menumbalkan orang tuanya. Kemungkinan, karena ya alhamdulillah rencana pelaku yaitu kakaknya sendiri itu digagalkan olehnya, sampai keluarganya itu yang ngamuk-ngamuk karena perilaku pelakunya ini, karena ritual-ritual yang selanjutnya ini. Nah, awal ceritanya kayak gini. Awal kisah, sebut saja ini pelakunya namanya Tono, adik kandungnya sebut saja namanya Umi. Nah, Tono sama Umi ini adalah kakak beradik. Sementara di satu rumah itu ada istrinya Tono, suaminya Umi, dan kedua orang tuanya. Jadi ada 6 orang dewasa dan 2 anak kecil, yaitu anaknya Tono termasuk anaknya Umi. Nah, yang saya ceritakan di sini tentang Umi dan Tono. Awalnya Umi ini melihat kelakuan atau hal-hal nyeleneh yang dilakukan Tono, yang setiap malam Jumat Kliwon mendapati kakaknya memberikan sesaji, dan sesaji itu bukan ditempatkan seperti orang tuanya. Biasanya kalau malam Jumat Kliwon itu ada yang di pojokan rumah, di depan atau di belakang, tapi yang dilakukan Tono ini di kamar dia istirahat. Nah, ini yang membuat Umi sebagai adik terus ngomong sama orang tuanya, "Pak, itu dibilangin kakak jangan bakar sesaji, bakar kemenyan di dalam kamar. Soalnya baunya itu membuat anaknya terganggu, batuk-batuk dan sebagainya." Ini dibilangin atau dinasehati oleh orang tuanya, oleh Umi. Ini tidak digubris oleh Tono, dan itu berlanjut sampai beberapa kali, sampai Umi ini akhirnya ya ngomong sama suaminya, bilang sama suaminya, "Mas, tolong bilang ke kakak itu kalau bakar sesaji atau nyiapin sesaji jangan di kamar." Suaminya Umi nasehatin Tono, tetap saja tidak mau dirubah. Nah, ada satu waktu yang sering dilakukan Tono tentang ritual yang setiap malam Jumat Kliwon. Ini sudah sampai 4 bulan lamanya dia sering bolak-balik ke situ. Nah, ini Tono sama istrinya termasuk anaknya itu entah kemana, kurang lebihnya itu hampir 10 hari itu tidak pulang. Dia pergi entah kemana, dia tidak poyan atau pamitan sama orang tuanya, tidak ngomong sama adiknya yaitu Umi. Ini sampai keluarganya itu ya berpikirnya apakah Tono ini pergi ke Jakarta atau pergi kota yang lain atau ngontrak di tempat yang mana. Mereka ini bingung ya, karena satu cucunya ini tentang orang tuanya khawatir tentang cucunya yang waktu itu masih 5 tahun, masih kecil. Nah, ini yang membuat orang tuanya Umi dan Tono ini khawatir, yang meminta Umi sama suaminya ini untuk mencari Tono dan istrinya termasuk anaknya. Sampai 10 hari tidak ketemu, tidak ada kabar, tidak ada hal-hal yang menandakan kalau Tono itu pindah ke Jakarta atau ngontrak. Itu dari beberapa teman-temannya Tono termasuk dari keluarga istrinya. Ini tidak ada yang tahu sama sekali di mana Tono itu sekarang tinggal atau lagi kemana. Ini tidak ada yang tahu. Nah, singkat ceritanya, setelah hampir 10 hari ini mereka ini menghilang, mereka balik lagi. Mereka pulang sampai ke rumah. Nah, sampai di rumah ini yang mengejutkan Umi dan orang tuanya.
termasuk suaminya Umi. Ini yang dilakukan Tono. Sesaji atau ritual bakar menyan yang biasanya setiap sebulan sekali, ini berturut-turut sampai beberapa hari. Dari mulai malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Karena uap yang mengganggu untuk anaknya, untuk bapaknya, untuk ibunya, membuat seluruh ruangan rumah itu ya memang baunya bau mistis. Ya bau kemenyan, bau kembang, bau dupa. Wah, benar-benar tidak enak buat bapaknya. Ya ini seluruh keluarga ini. Nah, sampai 5 hari ini dinasehati, diberitahu kalau mau bakar sesaji, boyo jangan di kamar, di belakang atau di depan. Silahkan, tidak apa-apa. Itu orang tuanya. Tapi tetap saja. Nah, di hari ke-6, mungkin malam ke-6, Umi yang sudah tidak tahan dengan bau kemenyan, yang sudah tidak kuat lagi melihat bapak dan ibunya yang batuk-batuk karena asap tersebut, Umi sama bapaknya ini menggedor-gedor pintu Tono. Digedor-gedor pintu itu oleh orang tuanya, oleh Umi. Ini tidak dibuka-buka. Sampai hampir kurang lebih itu ada sekitar 5 menitan. Digedor-gedor tetap saja tidak buka. Sampai bapaknya itu ya bilang, Tono kamu tidur apa? Lagi ngapain? Kok diketok-ketok lama sekali? Sampai akhirnya dibuka oleh istrinya. Ini Tono yang belum sempat merapihkan semuanya. Termasuk sesaji yang ada di tampah. Terompah yang terbuat dari anyaman bambu itu orang tuanya melihat, termasuk itu melihat sesaji yang sangat aneh. Dan orang tuanya mungkin tahu, kata Umi, kalau itu bukan ritual sesaji yang untuk leluhur atau orang-orang yang sudah meninggal. Ini sesaji yang aneh. Tono kamu ngapain? Kamu lagi lakukan apa? Ini sesaji bukan sesaji manggil leluhur. Ini sesaji aneh. Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Waktu itu Tono ini tidak menjawab kalau sesaji itu untuk ritual atau untuk apa, itu tidak dijawab. Tono justru membentak bapaknya. Ini urusanku Pak, urusan keluargaku. Kalau kalian tidak suka, sudah. Umi bilang sama Tono, ini memang urusan sampean Kang. Tapi ini rumah ini di sini bukan cuma sampean saja. Ada bapak, ada ibu, ada anak saya, ada suami saya. Kalau mau bakar kemenyan silahkan, jangan di rumah ini. Soalnya apa? Ganggu bapak ibu itu batuk-batuk. Apa kalian tidak lihat? Bilang sama istrinya termasuk Tono. Apa kalian tidak sayang sama anak kamu yang masih kecil? Yang kayak gini. Anaknya dalam keadaan tidur. Saat Umi bilang seperti itu, dibentak sama istrinya Tono. Hei kamu, anak kecil. Dibilangnya anak kecil. Mungkin karena dia anggap itu adiknya Tono, ya dia bilang anak kecil. Hei kamu, anak kemarin sore aja ikut campur. Ini urusanku. Sudah keluar. Diusir dari kamar oleh istrinya Tono. Nah bapaknya yang memang curiga dari ritual sesaji yang dilakukan oleh Tono, ini bilang sama Umi, kalau kamu melihat ada hal-hal yang aneh di rumah ini, kamu harus datang ke Kiai. Kamu harus datang secepatnya. Tapi biarkan dulu. Kalau kamu tahu di sini ada hal yang aneh, pesan Bapak, pokoknya kamu harus datang ke sesepuh sebelah, ke Pak Kiai. Iya Pak. Singkat ceritanya, ritual yang dilakukan Tono ini sudah sampai 7 hari 7 malam. Tapi bakar kemenyan itu memang dia lakukan itu tiap jam 7 pagi. Dan suasana rumah itu benar-benar sangat pengap. Nah, setelah 7 hari itu dilakukan, orang tuanya Tono, yaitu ibunya, yang 1 minggu terkena uap kemenyan ini batuk-batuk, ini
jatuh sakit. Nah sakitnya waktu itu langsung dibawa ke puskesmas oleh Umi sama suaminya, diantar ibunya ini. Nah di puskesmas ini bilangnya ya sesak napas karena gangguan dari pengaruh-pengaruh asap tadi. Dikasih oksigen, tapi bukannya membaik, malah semakin hari semakin terasa sakitnya. Ini sampai dirawat di puskesmas 3 hari, sampai akhirnya Umi sama suaminya ini meminta rujukan dari puskesmas untuk memindahkan orang tuanya ke rumah sakit. Nah di rumah sakit kok beda lagi. Yang tadi dari puskesmas katanya sudah 3 hari katanya penyakit gangguan pernafasan, tapi kalau di rumah sakit katanya kok liver, gangguan hati. Soalnya nafasnya sudah normal, tapi katanya itu gangguan hatinya itu terasa sangat membuat ya sakit sekali di dada. Tapi setelah Umi pikir-pikir lagi saat dia jenguk ibunya, saat dia nunggu ibunya, saat diantar sudah berapa hari tidak kunjung membaik, dikasih obat, dikasih infus dan sebagainya, sampai hampir dirawat di rumah sakit itu ada 10 hari. Dia ingat pesan bapaknya, kalau ada hal yang aneh-aneh segera datang ke kiai. Nah Umi berpikirnya ritual yang dilakukan Tono apakah itu ritual pesugihan? Sampai berpikir seperti itu. Ya saatnya kenapa Umi berpikir ke situ, melihat perilaku istrinya Tono, kakak iparnya, kehidupannya yang serba foya-foya, kehidupannya yang gengsi, kehidupan sehari-harinya itu memang di luar kemampuan suaminya Tono. Dan ada satu yang membuat Umi berpikir kalau kakaknya itu Tono melakukan ritual pesugihan. Ada kata-kata, aku akan buktikan kalau aku akan menjadi orang yang kaya raya. Kata-kata tentang kaya raya ini yang membuat Umi akhirnya berpikir sampai ke pesugihan. Nah dia ingat pesan bapaknya, waktu itu ibunya dijaga oleh bapaknya termasuk suaminya. Umi pamitan sama bapaknya untuk mendatangi kiai di kampungnya ini. Dia bergegas, waktu itu suaminya mau ngantar, suruh jaga bapak sama ibu, barangkali ibu perlu apa, barangkali bapak perlu apa, sampean sama adik itu biar di sini. Anaknya Umi ini sudah dewasa, udah hampir 15 tahun, beda dengan anaknya Tono yang masih kecil yang 5 tahun. Waktu itu diajak oleh Umi sama suaminya termasuk bapaknya itu jenguk ibunya, jenguk neneknya. Nah Umi ini berangkat sendiri langsung ke tempat Pak Kiai. Dia cerita, Pak Kiai, mohon petunjuknya Pak Kiai. Ibu saya kemarin-kemarin semenjak kakak saya ini sering bakar-bakar kemenyan di kamar, ibu saya ini mengalami gangguan pernafasan. Tapi yang bikin saya aneh dan datang ke sini Pak Kiai, ibu dirawat di rumah sakit lebih dari seminggu kok penyakitnya berbeda. Ini maaf Pak Kiai, bukannya saya seudon tentang kakak saya khawatir kalau kakak saya ini melakukan ritual pesugihan. Nah singkat ceritanya setelah Umi ini menceritakan semua tentang ibunya, tentang Tono, Pak Kiai ini memberikan botol air mineral yang mungkin sudah dibacakan doa-doa oleh Pak Kiai ini, disuruh bawa oleh Umi untuk diminumkan atau dioleskan, dibasuhkan ke bagian tubuh ibunya. Umi bawa botol mineral tersebut langsung di sana dengan tutup botol itu dimasukkan. Waktu itu dokter memang lagi melarang karena ya sedang diinfus, tidak boleh kena hal-hal yang bersifat makanan dari luar. Tapi waktu itu Umi memang tidak bilang atau tidak sepengetahuan dari para perawat, dia memang pakai botol air mineral itu. Dengan tutup botol air mineral ini ibunya itu disuruh meminum walaupun dalam keadaan yang masih merimis kesakitan. Sebagian itu diminum, nah air yang lainnya itu dioleskan ke bagian-bagian tertentu.
dari dada, dari belakang leher itu dioleskan. Nah setelah dioleskan ini, dibasuh oleh air tadi, ini yang membuat bapaknya, suaminya Umi, cucunya neneknya, itu anaknya Umi sendiri, ini sempat keheran-heranan. Karena apa? Ibunya yang tadinya terbaring lemas, meringis kesakitan, yang saat itu bisa langsung duduk. Dia langsung duduk. Dia meminta sama suaminya Umi, sama bapaknya, Pak, Dong, ayo kita pulang. Ibu udah gak betah di rumah sakit, baunya gak enak, bau obat. Nah, melihat kondisi ibunya yang sudah membaik waktu itu, bapak sama suaminya Umi ini meminta ke pihak rumah sakit agar ibunya ini dirawat di rumah. Nah singkat ceritanya, dari pihak rumah sakit ini setelah beberapa hari tidak diizinkan, akhirnya diizinkan karena kondisi ibunya Umi ini semakin membaik. Nah hanya balik rumah. Nah saat di rumah ini yang sering ditinggal bolak-balik ke rumah sakit oleh Umi, oleh bapaknya, oleh suaminya Umi ini, ternyata di rumah Tono ini sedang memuja-muja sesuatu dengan kalimat-kalimat yang rendah. Dan kalimat itu bukan kalimat berdoa sama yang kuasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi seperti memuja-muja sesuatu dengan menyebut-nyebut iblis. Itu yang membuat waktu itu Umi yang pegang kuncinya langsung masuk mendengar kalimat-kalimat aneh ini, tanpa dia pikir-pikir lagi langsung didobrak pintunya, ditendang sama Umi. Waktu itu tendang sekali dan jebol, sampai dia meminta suaminya, Mas tolong bantu Umi Mas, tendang ini pintunya, soalnya Mas Tono ini kelakuannya udah aneh, dia kok masa doa-doa kok sama iblis, bilangnya kayak gini, didobrak buar. Di situ istrinya termasuk Tono ini sedang seperti menyembah-nyembah dengan meminta, dan salah satunya ada yang sedang sujud. Ini yang membuat seluruh keluarganya, termasuk suaminya, bapaknya, ibunya yang baru pulang rumah sakit, ini benar-benar tidak menyangka kalau anaknya yang namanya Tono itu sampai berperilaku seperti itu. Kondisi anaknya Tono ini dalam keadaan terbaring di tempat dia sedang melakukan ritual. Ini seperti sudah tidak ada kehidupan, sudah tidak ada tanda-tanda anaknya itu normal seperti manusia, karena diam, tatapannya kosong. Nah kekhawatiran ini yang membuat bapaknya Umi ini langsung ambil anaknya Tono dalam keadaan anaknya yang masih bengong, tidak sadarkan diri. Orang tuanya Umi ini langsung membawa anaknya Tono ini ke kiai setempat. Nah setelah sampai di sana, kata bapaknya Umi, anak ini yang akan dijadikan tumbal, yang awalnya ingin menumbalkan ibunya karena mungkin ibunya ini gagal, anak ini yang akhirnya terdampak. Jadi anaknya Tono sama istrinya waktu itu sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, sudah benar-benar hawanya itu hawa yang sudah tidak nyaman, tubuhnya sudah dingin. Itu digendong oleh bapaknya Umi. Nah ibunya melihat cucunya yang digendong oleh bapaknya itu suaminya, yang melihat sudah tidak bergerak lagi karena hanya merangkul pasrah. Ini sempat menangis, kamu kenapa nak, ayo nak kamu bangun, bangun. Sempat dibangunkan sama ibunya Umi, tapi ya memang waktu itu bapaknya langsung bergegas dengan keadaan dia tidak pakai apa-apa, sendal juga tidak pakai, dia langsung bawa anak itu ke Pak Kiai. Di sana anak itu benar-benar diruqyah, dilaburi, dilumuri dengan tanah, dengan yang sudah didoakan. Nah ini alhamdulillah anak itu tersadar. Nah saat tersadar ini bilang kalau ayahnya itu meninggal, ayahnya meninggal. Anak tersadar, itu kalimat yang pertama keluar, ayah meninggal.
Itu sampai 3 kali. Pak Kiai ini sampai bingung, ada apa ini, ada apa ini. Bapaknya khawatir dengan anaknya yang namanya Tono. Waktu itu langsung meminta izin pamitan sama Pak Kiai bahwa anaknya untuk melihat kondisi Tono. Apakah kekhawatirannya tentang cucunya yang bilang Tono ini meninggal benar apa enggak. Hampir 1 jam di rumah Pak Kiai, dia langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah terlihat kalau keadaan sujudnya Tono sudah tidak bernyawa lagi. Tono yang waktu itu sedang sujud, yang saat itu dibilangin atau dinasehati sama Umi, sama suaminya, sama ibunya Umi, ini tidak ngubris, justru istrinya ini memarahi, malah menutup pintu itu. Pintu itu sempat dorong-dorongan sama suaminya Umi. Saat itu Umi yang melihat tubuh kakaknya yang sudah kaku, nafasnya yang sudah terhenti, mencoba dibangunkan sama Umi ini, digerak-gerakkan tubuhnya, bangun kak, bangun kak, bangun kak. Tapi tubuh yang sudah kaku, sudah dengan kaki yang dalam keadaan sujud, yang sudah seperti ngerwel kayak gitu, ini memang sudah meninggal dunia. Melihat seperti itu, ibunya, ibu kandungnya Tono langsung menangisi, memeluk Tono sama Umi. Kenapa kamu kayak gini anakku, kenapa kamu kayak gini? Ditangisi sama ibunya, sama Umi, sama istrinya. Istrinya tidak percaya kalau Tono ini meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Dia sadar. Istrinya waktu itu langsung nangis melihat suaminya ini yang sudah meninggal. Nah, bapaknya yang dari arah depan mendengar tangisan histeris dari Umi, ibunya Umi termasuk menantunya. Ini setengah percaya atau tidak kalau kabar tentang orang tuanya yang meninggal dari anaknya Tono ini menjadi kekhawatiran terbesar orang tuanya. Saat dia masuk ke rumah, langsung menuju kamarnya Tono, melihat ketiganya sedang menangisi tubuh Tono yang sudah terbujur kaku dalam keadaan seperti orang yang sedang sujud. Sujudnya itu bukan dalam keadaan sholat, tapi dalam keadaan dia itu ritual. Sementara di depannya ini masih bau kemenyan, kembang-kembangan, berbagai macam sesaji itu masih fresh, masih benar-benar segar. Dugaan orang tuanya tentang Tono yang meninggal terbukti. Ini dari anaknya Tono sendiri. Melihat Tono yang sudah meninggal, diangkat tubuh istrinya, diangkat tubuh Umi, diangkat tubuh menantunya, sudah. Semua ini sudah terjadi. Kita langsung siarkan saja kematian atau meninggalnya anakku Tono. Ini orang tuanya Umi bilang seperti itu. Singkat ceritanya, pemakaman itu dilakukan sampai 7 hari 7 malam itu dilakukan doa Yasin tahlil oleh keluarganya Umi. Nah, ini ada satu kejadian yang membuat keluarganya Umi itu sampai kekhawatiran itu benar-benar terasa. Di kamar Tono, saat dia ritual yang membuat dirinya ini sampai meninggal, ini suara gemuruh dari hal-hal yang tidak kasat mata itu benar-benar muncul. Ini setelah doa Yasin tahlil itu selesai, dan itu pasti akan berbunyi gemuruh di kamar tempat Tono meninggal itu setiap jam-jam dini hari, jam 1 malam, jam 3 malam. Dan suara itu bukan suara seperti barang-barang jatuh, tapi suara seperti geraman atau seperti hewan-hewan buas yang bersuara. Ini yang membuat orang tuanya, Umi termasuk istrinya Tono sendiri itu sempat ketakutan. Ya, karena sangat jelas di dalam kamar tempat Tono ini meninggal, istrinya yang dengan anaknya ini benar-benar ketakutan sampai dia itu tidur di ruangan tamu. Dan selama 7 hari 7 malam itu istrinya Tono tidak berani masuk ke kamarnya sendiri, termasuk anaknya. Tidak berselang lama, belum 40 hari, ini singkat ceritanya, belum 40 hari,
gemuruh kamar yang terus-menerus berbunyi. Orang tuanya Tono, yaitu bapaknya termasuk Umi, ini mendatangi kiai yang memimpin doa Yasin Tahlil ini, mencari tahu apa sebab musabab kamarnya Tono itu seperti itu. Nah, penjelasan dari Pak Kiai itu katanya ya pesugihannya atau sesembahannya Tono itu masih ada di kamar almarhum Tono, dan itu sangat berbahaya karena bukannya membawa keberuntungan atau kebaikan, ini malah membawa keburukan dan petaka yang sangat besar. Waktu itu kaget, petaka apa Pak Kiai? Ya saya kurang tahu, tapi ini akan membuat keluarga di satu rumah, termasuk sampean Pak, termasuk sampean Mbak Umi, kata Pak Kiai. Ini bisa berbahaya jika sosok tersebut tidak langsung disingkirkan. Ya kalau begitu tolong kami Pak Kiai, tolong keluarga kami agar sosok itu benar-benar sejauh mungkin keluar dari rumah kami. Nah, singkat ceritanya, Pak Kiai ini datang ke tempatnya Umi. Dia masuk ke kamarnya Tono, ke kamar almarhum Tono, dengan energi yang begitu luar biasanya, dengan pengaruh aura-aura gelap yang membuat Pak Kiai ini sempat terpental sampai dia itu terpelanting ke lantai. Itu di dalam kamar. Kenapa Pak Kiai? Kenapa Pak Kiai? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini pengaruh siluman. Kekuatannya memang luar biasa. Tapi saya yakin jika Allah yang sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Saya meminta sama kalian semua berdoa, memohon agar pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh jin fasik dan sebagainya yang ada di rumah ini, semoga dengan izin Allah bisa keluar cepatnya. Mereka semua berdoa, tapi tidak untuk istrinya Tono. Istrinya Tono ini seperti diam saja menurut Umi. Sementara Pak Kiai ini dengan gerakan-gerakan yang tidak terlihat secara bertarung, hanya menggerakkan tangan dan tubuhnya saja. Ini saat tubuhnya ini seperti menghantam ke sesuatu, justru malah yang terpelanting dan jatuh tersungkur itu istrinya Tono. Ini padahal Pak Kiai itu bukan menyerang istrinya Tono, tapi menyerang siluman penunggu di kamar Tono ini. Tapi kok justru malah menyerangnya ke istrinya Tono. Saat itu langsung keluar muntah darah yang membuat istrinya itu sampai ngap-ngapan nafasnya seperti orang yang hampir meninggal. Itu dilihat sama Umi, disaksikan sama Umi, yang membuat Pak Kiai itu disuruh berhenti sama bapaknya. Sudah Pak Kiai, sudah Pak, gimana ini menantu gimana? Nah, melihat kondisi istrinya Tono, ternyata sosok itu bersarang di tubuhnya istrinya Tono, dan dia memang menginginkan agar istrinya Tono ini ya menjadi pengabdi dari ritual yang sudah dilakukan suaminya, karena mereka semua, yaitu istrinya dan suaminya yaitu Tono ini, sudah melakukan perjanjian. Tidak dilakukan lagi oleh Pak Kiai, yaitu pergerakan atau pertarungan dengan siluman itu. Menantunya ini coba dinetralkan sama Pak Kiai, malah istrinya Tono yang sudah mengeluarkan darah ini malah seketika berdiri seperti orang yang sehat walafiat. Dia menantang Pak Kiai untuk berduel. Tubuh istrinya Tono itu dijadikan wadah atau dijadikan medium untuk siluman itu bersarang. Sampai singkat ceritanya, pertarungan itu dimenangkan Pak Kiai. Tubuh istrinya itu lemas dengan darah yang terus mengalir dari mulutnya. Anaknya yang usianya itu 5 tahun melihat ibunya yang keluar darah dari mulutnya ini menangisi. Ibu Umi termasuk seluruh keluarganya ini bergegas membawa kakak iparnya ini ke rumah sakit. Nah, di sana mencoba untuk dibantu alat pacu, dibacu untuk sebagainya, tapi dalam waktu kurang dari setengah jam istrinya Tono tidak tertolong lagi. Sempat dirawat, tapi ya begitulah namanya takdir. Istrinya Tono meninggal dunia.
Ini yang dialami oleh Tono dan istrinya saat ini. Ya anaknya ikut sama Umi dan sembahnya, yaitu orang tuanya Umi sendiri. Semenjak kejadian itu, lingkungan di tempat Umi ini geger. Kalau ritual pesugihan kakaknya Umi, Tono sama kakak iparnya itu istrinya, ini sempat membuat heboh di lingkungan tempat tinggal Umi. Tapi alhamdulillah hanya menurut Umi dan bapaknya, pengaruh negatif, pengaruh jin, siluman, fasid dan sebagainya yang memang sengaja ingin mengambil orang-orang yang sudah bersekutu itu tidak terjadi. Hanya mengambil Tono dan istrinya saja. Selama kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun setelah kejadian Tono dan istrinya meninggal, alhamdulillah kata Umi tidak ada lagi hal-hal yang mengerikan yang dialami keluarganya. Dari kisah pengalaman Umi kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Sebaik dan seburuk kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Semoga kita menambah wawasan untuk pengetahuan tentang hal-hal mistis, apalagi tentang cerita-cerita pesugihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.